Menjadi mahasiswa adalah anugerah dan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjalankan dan menyelesaikan. Strategi dan teknik dilakukan dengan berbagai cara. Apa saja yang mereka lakukan, bagaimana mereka menjalaninya, semuanya akan kita bahas bersama saya Anissa di Oka Obrolan Kampus episode 3 versi mahasiswa. Nah sahabat Oka, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang dimana bintang tamu kita kali ini merupakan seorang aktivis dan ketua umum dari sebuah lembaga kemahasiswaan. Langsung saja kita panggil Kak Rahmat Hidayat. Oke, selamat siang Kak. Selamat siang Kak. Ya, sebelumnya Kak Rahmat Hidayat ini jurusannya apa Kak? Saya jurusan manajemen informatika. Iya. Sekarang sudah semester berapa Kak? Sekarang saya sudah masanya semester 5. Di semester 5 ya. Iya. Untuk Kak Rahmat Hidayat sendiri di sini tinggal ngekos Kak atau rumahnya di sekitaran sini? Ya, saya sendiri sebenarnya ngekos ya di kampung sangat jauh jadi ngekos. Kalau kosannya di sini di mana Kak? Di Cubada Kak. Masih di Cubada Ya, ini. masih di daerah Cubada. Nah, tadi kan kami mengundang Kak Rahmat Hidayat ini sebagai seorang aktivis di kampus kita ini. Jadi sekarang ini organisasi apa sih yang sedang Kakak geluti? Untuk organisasi yang saya geluti sekarang yaitu organisasi kepramukaan di YM Sangkar. Sudah sejak lama, dari tahun 2019 saya sudah masuk ke organisasi kepramukaan YM Sangkar. Berarti memang dari dulu sudah sangat minat dengan pramuka itu sendiri ya Kak? Iya, betul sekali Kak. Selain organisasi di pramuka, ada lagi mungkin organisasi lain yang Kakak ikuti? Kalau untuk organisasi internal, mungkin sebenarnya saya juga ikut organisasi KM Seni, di mana saya menjadi anggota pasif sekarang ya Kak ya. Dan untuk organisasi eksternal mungkin saya sedikit banyaknya sudah mengikuti, seperti Purna Paskibraka Kabupaten Sijung. Setelah itu yang lainnya ada ya. Berarti memang minat organisasi ini sudah sejak lama ya Kak, dari mungkin SMP atau SMA ya Kak? Iya. Jadi memang sekarang lebih terfokus di UKK Pramuka ya Kak. Di Iya. UKK Pramuka sendiri apa saja sih kegiatan dari Abang selaku ketua umum di kegiatan di lembaga tersebut? Ya, untuk sebenarnya kalau untuk kegiatan di kepramukaan YM Sangkar itu ada beberapa kegiatan yang benar-benar istilahnya kita dapat berkecimpung di dalamnya, seperti kegiatan lapangan atau kegiatan outdoor. Kita ada juga kegiatan indoor yang dimana kita ada istilahnya latihan mingguan ya. Ada yang kita mengikuti WNPTK 15 di Palembang kemarin. Di kegiatan besar itu kita kemarin itu sudah mengikuti kegiatan nasional. Dan untuk kegiatan internal ada beberapa kegiatan yang dari awal pelantikan kami selaku kepengurusan 2021, dari awal yaitu kegiatannya seperti Milah Racana, setelah itu ada orientasi anggota baru, setelah itu ada upacara Sumpah Pemuda, upacara Hari Pramuka, dan lain sebagainya. Oke, berarti memang cukup banyak kegiatan di UKK Pramuka sendiri ya Kak? Ya, betul Kak. Untuk
Selanjutnya, berarti kakak tadi udah jadi ketua umum di tahun 2019. Berarti itu masih semester 1 ya kak? Oh bukan kak, jadi ketua umumnya tahun 2021, Oh, awal bulan tahun 2021. tapi masuk ke UKK-nya sudah dari tahun 2019. Iya betul kak. Nah, jadi setelah kakak bergabung di UKK Pramuka ini, apa sih perubahan yang kakak rasakan yang berdampak pada perkuliahan kakak sendiri di kampus? Ya, sebenarnya untuk yang pertama terhadap diri saya sendiri, saya dapat pengalaman yang cukup luas ya, dan terkait dengan masalah terkait dengan perkuliahan saya itu sebenarnya sangat berpengaruh. Tapi saya bisa memanajemerial waktu dan dapat membagi waktu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh akademik dan organisasi saya. Jadi kakak juga sudah cukup lihai gitu untuk memanajemen waktunya. Iya Kak. Terus kak, pernah sempat ada pengalaman gitu nggak kak, kayak kakak ragu, misalnya ada satu acara di Pramuka dan juga ada waktu kuliah di waktu yang bersamaan, ada sempat pengalaman begitu dan gimana kakak menyikapinya? Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kita harus dapat memanajemen waktu. Itu yang pertama yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya seperti itu ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang saya tidak dapat untuk mengikuti perkuliahan dan saya minta izin kepada dosen. Ya seperti itu. Jadi saya juga istilahnya untuk izin itu saya juga langsung dan berbicara terhadap dosen tersebut. Berarti kalau seandainya ada kuliah, ada kegiatan pramuka juga, jadi lebih milih untuk mendahulukan yang kegiatan di pramuka ini dan minta izin langsung ke dosen dikomunikasikan gitu kak? Iya kak, itu sebenarnya itu darurat saja kak, kondisional saja. Berarti juga pernah kakak kayak izinnya di kegiatannya terus lanjut kuliah, juga ada pengalaman seperti itu atau gimana kak? Ada kak, seperti kemarin pada waktu tim saya untuk pengamanan wisuda itu ada yang kuliah yang luring, dia dapat izin sebentar kuliah dan selanjutnya setelah mereka selesai kuliah terus sambung lagi ke acara pengamanan wisuda. Terus sepanjang kakak berkecimpung di organisasi ini, di UKK Pramuka ini, tentu kakak merasakan plus dan minusnya. Mungkin boleh kakak ceritakan gimana, apa saja sih plus dan minusnya kita kuliah sambil organisasi? Plus ya yang saya rasakan setelah ikut organisasi ini, yaitu yang pertama saya dapat pengalaman yang luas, wawasan yang luas. Kita perlu tahu bahwasanya kita sebagai mahasiswa kita harus bisa berpikir jauh, bertindak yang benar, dan mengambil keputusan yang tepat. Ini sudah sifatnya mahasiswa seperti itu kan. Jadi saya juga dapat istilahnya plus yang seperti itu. Dan kekurangannya setelah saya ikut organisasi ini, saya terkadang lalai terhadap akademis saya. Nah, seperti kakak bilang tadi, setelah minus dari gabung di organisasi juga akademik juga menurun gitu kan. Jadi apa sih yang bikin kakak tetap bertahan di organisasi ini, bertahan untuk tetap aktif di organisasi? Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kita sebagai mahasiswa kita harus berpikir dan bertindak jauh. Kenapa saya katakan demikian? Bahwasanya kita sebagai mahasiswa atau yang kuliah di perguruan tinggi, sebenarnya kita tidak mencari nilai, tetapi kita harus mencari wawasan dan relasi.
kalau sudah ada wawasan atau soft skill kita sebagai mahasiswa, kita tidak canggung lagi untuk mencari pekerjaan setelah kita kuliah. Ya, seperti itu prinsip yang saya miliki, Kak. Begitu. Jadi kan di kakak kuliah, organisasi juga tentu sibuk, banyak waktunya semuanya kepakai gitu. Jadi untuk keluarga sendiri gimana sih pandangannya? Apakah selalu mendukung atau sedikit mewanti-wanti kakak untuk cobalah fokus untuk kuliah atau gimana, Kak? Ya, kalau untuk masalah keluarga, sebenarnya keluarga saya cukup mendukung, Kak. Dan setelah tahu saya menjabat di Pramuka sebagai ketua, mereka sangat bangga terhadap saya. Jadi sebenarnya apa yang telah disampaikan beliau, dulu disampaikan beliau seperti ini. Kalau kuliah jangan mencari nilai, kan tetapi carilah wawasan dan relasi. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya sendiri. Seperti itu, Kak. Berarti memang dukungan dari keluarga salah satu yang menguatkan kakak untuk tetap bertahan di organisasi. Ya, betul, Kak. Nah, terakhir nih Kak, untuk kakak, apa sih pesan kesannya selama berkecimpung di dunia organisasi di kampus kita ini? Kalau untuk pesan dan kesan, mungkin tidak panjang lebar ya, Kak, ya. Itu yang pertama, kesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya dapat berkecimpung di dalam organisasi, ya, dan seterusnya saya juga dapat ilmu dan pengalaman yang cukup banyak, ya, dari senior atau dari kakak yang lain atau dari istilahnya senior-senior yang ada di kampus, seperti itu. Jadi untuk pesan dan mengingatkan seluruh lembaga atau mahasiswa yang berorganisasi penuh di dalam perguruan tinggi, kita harus bisa menjaga harkat dan martabat kita sebagai mahasiswa, dan kita harus juga bisa menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Nah, sahabat Roka, itulah bincang-bincang saya bersama mahasiswa aktivis. Nah, kali ini kita akan langsung panggilkan bintang tamu kita yang kedua. Silahkan masuk kepada Kak Dori Nofri Delmi. Selamat siang, Kak. Siang, Kak. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah kalau sekarang baik. Alhamdulillah. Oke, kakak sendiri jurusan apa nih, Kak? Kalau Dori sendiri jurusannya yaitu akuntansi syariah. Semester? Kalau sekarang sudah masuk yaitunya semester 5, Kak. Semester 5. Ini berarti udah sekitar 2,5 tahun kuliah ya? Bisa dibilang gitu, Kak. Nah, jadi Kak Dori ini kuliah sambil berbisnis gitu ya? Kalau boleh tahu bisnis apa sih, Kak? Bisnis yang Dori geluti itu, Kak, yaitunya membuka bisnis di kampus ini, yaitunya rental kamera, Kak. Rental kamera. Untuk rental kamera sendiri banyak peminatnya atau gimana di sini? Kalau menurut Dori, Kak, pertamanya melihat di kalangan mahasiswa ini, mungkin kita sama tahu kan, banyak nih kayak mahasiswa sangat membutuhkan sekali nih, apalagi di segi rental kamera. Banyak contohnya dari lembaga-lembaga yang ingin menggunakan kamera. Jadi dari sinilah Dori coba untuk membuka peluang usaha untuk bisa mengambil peluang tersebut dan memanfaatkan untuk melakukan bisnis rental kamera, Kak, gitu. Ya. Alasan Kak Dori tadi sudah disebutkan juga ya, karena peluangnya terlihat besar, karena memang mahasiswa sangat butuh untuk kamera untuk kegiatan-kegiatan begitu ya. Nah, untuk rental kamera sendiri, apa ada nggak sih dari bisnis ini
dampak kepada kegiatan perkuliahan Kak Dori sendiri? Kalau sejauh ini Kak, dari bisnis yang coba Dori lakukan ini, mungkin kalau untuk dampak sih tidak terlalu berdampak Kak gitu. Karena di sini kan kita bisnisnya itu bukan bisnis kayak makanan gitu yang kita yang membuat, tapi di sini kita bisnisnya itu bisa dibilang itu membisniskan jasa. Oh iya, jadi tidak terlalu mengganggu aktivitas perkuliahan gitu. Ah iya Kak. Nah, untuk bisnis yang sedang dijalankan sekarang saat ini, untuk keuntungannya sendiri sangat menguntungkan atau bagaimana untuk kehidupan di kampus di perkuliahan ini atau bagaimana? Kalau untuk melihat keuntungannya Kak, dari bisnis yang Dori geluti ini banyak sekali keuntungan yang bisa kita peroleh gitu Kak. Apalagi ketika kita memanfaatkan sebuah peluang ini, ada keuntungan atau nilai tersendirinya. Contohnya kita bisa, yaitu untuk kebutuhan kita seorang mahasiswa, karena kan mahasiswa itu kan nggak harus gitu kita yang mengadakan tangan pada orang tua untuk bisa meminta keperluan kita gitu, tapi di sini kita mencoba untuk menutupi kebutuhan dari tersebut. Dan selain keuntungannya itu untuk diri kita sendiri, di sini karena Dori berlatar belakangkan fakultasnya ekonomi dan bisnis Islam, di sini juga berperan sebagai melatih kita untuk bagaimana caranya bisa menjadi pembisnis gitu. Dan adapun keuntungannya tersendiri ketika ada mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis, kita ketika orang lain sibuk-sibuk mencari relasi kayak ke pembisnis untuk membuat tugas perkuliahan, dan kita sudah memadahinya dengan sendiri Kak gitu. Jadi juga membantu mendukung dari basicnya di ekonomi juga begitu ya. Iya Kak. Nah, selain kuliah dan juga berbisnis, Kak Dori juga ikut organisasi atau bagaimana? Selain kuliah dan sambil berbisnis Kak, Dori juga mengikuti beberapa organisasi gitu. Terus organisasi yang digeluti apa saja tuh? Kalau untuk dibilang mengikuti organisasi, ketika baru masuk ke IAIN Batu Sangkar ini dulunya, Dori memasuki organisasi yang namanya Al-Deka Ar-Ruhul Jadid. Di situ untuk saat sekarang ini Dori bisa dikatakan sebagai anggota Kak gitu. Kemudian di organisasi lain ada ikut atau bagaimana? Kalau untuk di organisasi lain, ketika 1 tahun yang lewat, sebenarnya Dori mencoba untuk ikut masuk ke dalam organisasi yang ada di jurusan, dan ketika ikut di situ kita bisa masuk dan bisa untuk memasuki organisasi itunya Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah. Kalau menurut kakak sendiri nih, pandangannya kepada mahasiswa yang ya sekedar kuliah gitu, cuman kuliah ke kampus terus pulang, menurut kakak sendiri bagaimana? Kalau menurut Dori sendiri nih Kak, tentang mahasiswa yang ibaratnya kan mahasiswa kupu-kupu nih, kuliah gitu. kuliah pulang gitu kan. Di sini nih kita tidak bisa juga menyalahkan mereka yang mengambil keputusan untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu, karena kan setiap orang itu memiliki prinsip yang berbeda dan tujuan yang berbeda Kak gitu. Jadi kalau untuk pandangan terhadap mahasiswa kupu-kupu tersebut, mungkin kita lebih sering menilai mahasiswa tuh, kalau kita lihat dari luarnya, mungkin tujuan mereka yaitu lebih untuk menghimpun yaitunya akademiknya gitu. Mungkin itu sedikit pandangannya Kak gitu. Terkait bisnis juga organisasi, terus untuk perkuliahan sendiri gimana nih? Maksudnya nilai di kampus ataupun skill di jurusan, apakah Kak Dori tetap bisa memiliki prestasi di situ atau bagaimana? Kalau untuk nilai Kak, bisa dibilang kalau dulunya awal-awal ketika apalagi ingin memulai bisnis, ingin ikut dalam
yaitunya organisasi, Dori selalu dihantui dengan nanti terjadi penurunan nilai. Nah, dan di sini pun setelah Dori coba dan selama ini alhamdulillah sampai semester 5 ini kalau untuk nilai alhamdulillah aman Kak gitu, bisa dibilang aman. Karena kenapa bisa dibilang aman? Karena kita menyibukkan diri yang sejalan, yaitunya akademik dan organisasi gitu. Berarti semuanya saling memberikan manfaat satu sama lain begitu. Iya Kak, yang mana antara organisasi, bisnis dan akademis itu merupakan memiliki hubungan yang berkesinambungan Kak gitu. Iya. Untuk teman-teman sendiri di ekonomi juga ada nggak yang berbisnis atau bagaimana? Kalau yang sepengetahuan Dori nih Kak, anak-anak ekonomi itu ya identik dengan bisnis gitu. Karena dari situ juga Dori memiliki ilmu melihat ketika teman-teman nih berkumpul, mereka yang dibicarakan itu tentang bisnis. Ada tuh teman Dori yang ada dia yang memiliki bisnis membuka kayak minuman. Dan juga dia juga ada yang membuka bisnis seperti untuk ibaratnya untuk keperluan sehari-harinya dia ambil dari bisnis tersebut. Contoh ada juga mahasiswa yang tidak menanggung di rumahnya dia bisnis laundry loh Kak gitu. Untuk teman-teman yang punya pengalaman yang bisnisnya kayak yang jual makanan tadi, yang jual minuman tadi, apakah terlihat mengganggu nggak di perkuliahan mereka gitu? Kalau dilihat Kak, teman-teman yang memiliki bisnis kayak jual makanan dan minuman tersebut, sepintas kita melihat atau menilainya mungkin ya kayak mengganggu ke akademisnya. Tapi di sini logiknya Kak, ketika mereka menjalankan bisnis, tetapi nilai mereka tetap aman gitu. Dan ketika itu mungkin tergantung dari teman-teman kita nih yang bisa untuk memanage waktu Kak gitu. Yang mana ketika waktunya kerja dia kerja, ketika waktunya untuk kuliah dia kuliah Kak gitu. Berarti teman-teman yang Dori lihat yang berbisnis juga sangat handal untuk membagi waktu sehingga akademiknya juga tetap oke begitu. Iya Kak. Nah sahabat Oka, itulah bincang-bincang kita bersama. Nah sahabat Oka, itulah bincang-bincang kami bersama mahasiswa yang kuliah sambil berbisnis. Nah untuk bintang tamu selanjutnya ini lebih menarik lagi nih, karena memilih untuk fokus saja berkuliah dan sangat berseberangan dengan bintang tamu kita sebelumnya. Mari kita panggilkan bintang tamu kita, Kak Raffi Al-Satri. Apa kabar Kak Raffi? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kak Raffi ini jurusan apa nih Kak? Jurusan saya ekonomi syariah semester 5. Semester 5. Kak Raffi tinggal di mana sih di sini? Saya di sini ngekos ya, cuman di sini orang tua saya ada, cuman saya lebih memilih untuk ngekos itu daripada tinggal sama orang tua. Berarti aslinya di Batu Sangkar? Aslinya saya asli dari Riau ya, saya asli dari Riau. Terus kuliah di sini dan orang tua juga bekerja di sini. Tapi saya kan lebih memilih ngekos daripada tinggal sama orang tua. Gitu. Oke, jadi di sini Kak Raffi ini nggak tertarik nih sama organisasi ataupun kayak berbisnis atau kegiatan lain selain kuliah. Nah, apa tuh alasannya Kak Raffi? Mungkin agak simpel ya kayaknya saya jawab sini. Kenapa saya tidak mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus? Dan juga dan tidak berbisnis juga gitu di luar. Alasan saya di sini, saya kan memang dari orang tua saya sudah ditekankan gitu. Kalau untuk kuliah saja gitu kan. Kalau bisa cepat gitu. Jadi menurut saya pribadi juga sih kalau untuk organisasi yang ada di kampus itu saya bisa dibilang sih nggak dapat sih feedbacknya untuk saya gitu. Menurut saya pribadi gitu ya. Ya karena saya kan di sini kan fokusnya untuk kuliah saja gitu, nggak ada ikut organisasi. Menurut saya sih organisasi itu ya memperlambat saya aja gitu, karena saya di sini inginnya saya tamat dengan apa? Maksudnya tuh orang-orang kan menyebutnya tuh cum laude gitu ya, 3,5 tahun gitu.
ya saya harus bisa 3,5 tahun gitu. Mungkin kalau dengan organisasi mungkin bisa juga, cuman hanya membuang-buang waktu saya gitu, gitu. Karena waktu saya tidak hanya untuk di kampus saya gitu. Oh, berarti Kak Raffi ini juga ada kesibukan selain kuliah nih? Kesibukan saya sih banyak ya kalau di luar dari perkuliahan gitu. Yang pertama saya kan memiliki beberapa hobi juga gitu kan. Oh, iya. Mungkin dari hobi saya itu mungkin saya kurang tertarik juga dengan organisasi yang di kampus. Berarti lebih kepada menyalurkan hobi gitu. Nah, ya. Di Lebih ke di luar hobi sih saya. kampus. Hobinya apa tuh Kak? Hobi saya sih, saya pribadi suka berolahraga ya. Contohnya tuh kayak ya main futsal atau ya misalnya tentang olahraga lain lah gitu. Olahraga. Kan Kak Raffi memilih untuk tidak berorganisasi nih. Berarti fokus untuk kuliah, kerjakan tugas, dan sebagainya. Jadi untuk nilai-nilai di kampus aman Kak? Itu makanya. Dari saya tidak ikut organisasi-organisasi itu, alhamdulillah kan saya fokusnya hanya untuk kuliah saja gitu. Di fokus ke akademik saya, dan alhamdulillah memuaskan sekali gitu. Dan dengan hasil itu tuh saya yakin sekali gitu, karena untuk tidak ikut organisasi nilai-nilai saya itu bagus gitu dibuatnya gitu. Berarti memang dengan tidak berorganisasi ini memang nilainya aman dan memuaskan begitu ya Kak? Mungkin iya. Sebelum-sebelumnya juga pernah ikut misal di SMA atau di SMP, pernah ikut organisasi atau enggak Kak? Itulah alasan saya dari sekolah saya dulu kan, saya ngambil SMA dulu ya. Iya. SMA, jadi saya ikut organisasi itu namanya dulu OSIS. Iya. Nah, jadi OSIS itu saya ikut di situ jadi kepengurusan OSIS, dan dari situlah saya mulai tidak tertarik dengan organisasi yang ada di sekolah gitu. Yang apalagi yang di kampus gitu. Kenapa? Karena di situ saya lihat kita di situ tuh di kepengurusan ataupun di organisasi itu kita hanya dijadikan sebagai pelayan saja gitu. Di feedback untuk kita pribadi itu nggak dapat gitu. Feedbacknya mungkin sebagian orang mungkin berbeda-beda ya mungkin saya sendiri kurang dapat lah gitu. Saya hanya di situ hanya dijadikan sebagai pelayan saja di situ gitu. Dan tidak ada. Ya karena mungkin di sekolah gitu kan kayak jadi apa? Sekarang tuh istilah pembantunya sekolah gitu. Jadi dari situlah Kak Raffi merasa kayak malas gitu kan. Begitu. Jadi kan banyak juga teman-teman Kak Raffi tuh yang kayak sibuk kuliah, sibuk organisasi sampai meninggalkan kuliah gitu. Menurut Kak Raffi sendiri gimana tuh? Jadi kawan-kawan saya yang sibuk organisasi dan meninggalkan kuliah itu kan kita kembalikan lagi ke diri dia gitu kan. Kenapa dia seperti itu? Kan kita sudah tahu juga tujuan awal kita masuk di perkuliahan ini apa gitu kan. Tujuan kita ada di kuliah ini untuk apa gitu. Hanya untuk apa organisasi, dan jangan sampai kita mengikuti organisasi ini dan kita lupa juga dengan akademik kita gitu. Memang sih kata yang saya tahu sih dari anak-anak organisasi itu, akademik nomor 1, organisasi nomor 1 kata dia. Iya. Ya kan? Jadi saya ambil kesimpulan sendiri sih kalau mereka bilang seperti itu, mereka harus bisa menyatukan keduanya gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi kebanyakan, ya banyak yang ikut organisasi dan mereka meninggalkan akademiknya gitu. Nah, itulah yang fenomena terjadi di sekarang itu di daerah kampus gitu. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka ya untuk saya mengejar akademik saya aja gitu. Organisasi saya kurang mementingkan gitu. Nah dari semua yang Kak Raffi, Kak Rahmat Hidayat sampaikan, Kak Dori sampaikan tadi kan memang berbeda-beda gitu. Jadi semuanya berpendapat bahwa semuanya dikembalikan ke mahasiswanya lagi. Nah dari semua yang Kak Raffi, Kak Rahmat Hidayat sampaikan, Kak Dori sampaikan tadi kan memang berbeda-beda gitu. Jadi semuanya berpendapat bahwa semuanya dikembalikan ke mahasiswanya lagi gitu. Jadi menurut Kak Rahmat Hidayat sendiri selaku mahasiswa aktivis ini apa saja sih kesan dan pesannya untuk mahasiswa baik itu aktivis, baik itu pebisnis ataupun yang sekedar fokus kuliah? Kalau saya pribadi untuk kesan dan pesan untuk mahasiswa yang pebisnis sambil organisasi, yang pertama mungkin
saya mengucapkan apresiasi sekali dan melihat bahwasanya saya merasa bangga ya, karena mahasiswa yang pebisnis dan menjalankan organisasi juga ini sebenarnya sudah prestasi yang luar biasa bagi mahasiswa. Dan kita tidak sekedar mencari nilai ya, kita tidak sekedar mencari nilai untuk kuliah ini, tetapi kita bisa menjalankan bisnis, bisa menjalankan istilahnya organisasi gitu ya, daripada kita diam di rumah, pergi kuliah pagi, setelah itu pulang, setelah itu tidur, setelah itu pagi kuliah lagi ya. Ini sebenarnya kita sebagai aktivis kampus itu sebenarnya kita tidak memiliki prinsip seperti itu. Dan saya pribadi juga prinsip saya tidak seperti itu. Jadi saya sebagai aktivis mahasiswa di kampus, saya beranggapan bahwasanya mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa pebisnis, dan mahasiswa aktivis itu tidak bisa disalahkan di antara mereka ya, dimana kita berbeda pendapat, berbeda isi kepala ya. Inilah yang menyebabkan kita berbeda pendapat atau berbeda persepsi atau berbeda prinsip. Jadi inilah yang harus kita tekankan lagi, bahwasanya kita tidak bisa menghakimi seseorang apabila prinsip seseorang itu teguh terhadap prinsipnya sendiri. Ya, mungkin itu saja yang Menurut Kak Dori sendiri gimana nih pesan dan kesannya untuk mahasiswa aktivis, pebisnis, dan juga fokus kuliah? Kalau kesan dan pesannya ya Kak, mungkin di sini kalau untuk diri saya pribadi gitu kan, mungkin yang menjadi daya dorong untuk bisa menjalankan bisnis ini, mungkin pertama yaitu dorongan dari keluarga gitu. Yang kedua dorongan dari keadaan, karena bisa dibilang saya ini merupakan dari keluarga yang menengah ke bawah lah Kak gitu kan. Dan di satu sisi sebagai aktivis gitu, kita juga memerlukan untuk ikut ke dalam organisasi. Mungkin untuk pesan dan kesannya terhadap mahasiswa aktivis, mahasiswa pembisnis, dan mahasiswa kupu-kupu, di sini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman kita tadi. Memang kita tidak bisa menyalahkan teman-teman kita ini memilihnya kemana gitu, karena yang akan menjalankan itu diri kita gitu. Karena kehidupan itu ibaratnya ya bisa dibilang yang sulit itu yaitunya memilih gitu. Tetapi dari yang sulit itu memilih, lebih sulit lagi ketika kita bertahan pada satu pilihan. Mungkin dari mahasiswa aktivis, mahasiswa pembisnis, dan mahasiswa kupu-kupu, itu merupakan pilihan mereka masing-masing Kak gitu. Iya. Nah, terakhir nih untuk kakak yang fokus kuliah, gimana sih pesan dan kesannya untuk teman-teman yang aktivis, teman-teman yang berbisnis, gimana Kak? Oke, untuk kesan dan pesan dari saya, mungkin setelah saya mendengar dari beberapa dari kawan-kawan kita tadi nih ya, yang dari aktivis dan juga yang sekarang aktivis dan juga berbisnis juga, mereka orang-orang yang luar biasa sih menurut saya. Tapi itu kan apa yang disebutkan oleh saudara Dori tadi memang luar biasa sekali gitu. Dia selagi berbisnis dan juga berorganisasi gitu. Saya pengen juga seperti itu sih. Cuman kan banyak sekarang sih yang menganggapkan terkadang mahasiswa kupu-kupu itu hanya untuk kuliah pulang. Tapi dan mereka juga beranggapan mahasiswa kupu-kupu ini mahasiswa yang pemalas gitu ya kan. Pemalas dan juga tidak produktif dan tidak berpengalaman gitu. Tapi menurut saya pribadi sih, kesan untuk diri saya sendiri gitu, saya bisa juga seperti mereka gitu, cuman saya tidak ingin gitu, tidak ingin dalam artikan saya ingin fokus saja gitu ke akademik saya gitu, fokus ke akademik saya ingin cepat tamat berkuliah gitu kan. Jadi saya ingin fokus, setelah saya tamat saya ingin bekerja juga gitu kan. Siapa sih juga yang nggak ingin cepat untuk kuliah gitu, tamat untuk kuliah. Mungkin pesan saya sih,
setiap orang itu kan berbeda-beda gitu ya kan. Kalau mereka inginnya seperti ini itu kan hak mereka gitu. Dan juga setiap orang itu kan pasti masanya ingin bertumbuh itu kan berbeda-beda, ya kan. Dan juga mereka ingin melatih diri dia dengan berbeda-beda juga gitu. Ada juga yang dari berorganisasi sambil berkuliah, berbisnis. Dan saya hanya fokus ke kuliah saja gitu. Mungkin dari situ saya ingin gimana ya, berbeda lah gitu dari mereka gini. Tapi saya sih sedikit yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan, tolong sih jangan menghakimi dengan mahasiswa-mahasiswa yang kuliah pulang ini, karena kan kita nggak tahu juga alasan dari mereka itu seperti apa gitu. Mungkin alasan mereka mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Mungkin hanya itu ya, mungkin. Nah, sahabat Oka, menjadi mahasiswa aktivis, pebisnis, atau memilih fokus untuk kuliah adalah sebuah pilihan. Semuanya tergantung dari tujuan, keadaan, dan prinsip masing-masing. Kita tidak harus menjadi ketiganya, tapi kita harus menjadi diri kita sendiri dan menjadi yang terbaik di pilihan kita. Terima kasih banyak kepada 3 narasumber kami yang sudah hadir di acara kita pada siang hari ini. Semoga kegiatan kedepannya sukses, perkuliahannya lancar, dan semoga cepat wisuda. Terima kasih banyak. Nah, sahabat Oka, saya Anissa pamit undur diri. Tetap bersama kami di Oka, Obrolan Kampus.